Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan pentingnya penggunaan masker. Seperti yang kita ketahui, bahwa penggunaan masker itu sendiri menjadi hal yang sangat umum, bahkan di seluruh dunia hingga saat ini. Nah, penggunaan masker memiliki peranan yang penting untuk melindungi diri dari virus corona. Hal tersebut dibuktikan oleh pendapat dari Wakil Pejabat Tertinggi Medis Australia, yakni Paul Kelly, yang menyatakan bahwa penggunaan masker sangat penting untuk masyarakat, terutama tenaga medis. Nah, bagaimana sih cara penularan virus itu sendiri? Cara penularan virus itu sendiri terjadi ketika percikan droplet atau biasa kita sebut air ludah ataupun bersin, atau juga dapat melalui percikan yang keluar dari mulut kita saat kita sedang berbicara ataupun batuk. Percikan tersebut keluar, lalu terhirup oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, masker itu sendiri dibuat untuk melindungi diri dari droplet agar tidak masuk ke dalam mulut ataupun hidung kita. Ataupun juga sebaliknya. Oleh karena itu, penggunaan masker menjadi sangat penting, terutama di saat ataupun di situasi seperti sekarang ini, yang dimana penyebaran virus corona itu sendiri masih terjadi. Nah, penggunaan masker itu sendiri menjadi bagian dari rangkaian yang komprehensif untuk pencegahan serta pengendalian untuk membatasi penyebaran penyakit-penyakit virus, terutama COVID-19. Nah, masker itu sendiri juga tidak hanya dipakai untuk orang sakit, tetapi juga untuk orang sehat, agar ketika kita berinteraksi dengan orang yang sedang terinfeksi, itu dapat membatasi penyebaran virus itu sendiri, sehingga tidak menyebar luas ke kemana-mana. Oleh karena itu, ada baiknya kita mengikuti anjuran pemerintah untuk memakai masker, terutama di keadaan seperti ini. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang pentingnya mencuci tangan. Seperti yang kita ketahui bahwa tangan adalah anggota bagian tubuh yang sering sekali kita gunakan untuk menyentuh benda-benda yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, tak jarang kuman-kuman penyebab penyakit menempel pada tangan kita dan menyebabkan penyakit di dalam tubuh kita. Contohnya itu seperti diare, demam, hepatitis, tipes, COVID-19, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Hal ini memang sangat mudah dan sangat banyak disepelekan oleh orang lain. Namun hal ini sangat besar manfaatnya untuk kesehatan kita. Berikut adalah cara-cara mencuci tangan yang benar. Yang pertama, jika memungkinkan Anda, lepaskan seluruh aksesoris yang ada di tangan Anda seperti gelang, cincin, dan lain sebagainya agar tangan Anda tercuci dengan bersih. Yang kedua, basahi tangan Anda dengan air mengalir. Yang ketiga, tuangkan sabun ke tangan Anda dan gosok seluruh permukaan tangan Anda selama 20 detik dan dapat dilakukan lebih lama agar tangan Anda tergosok dengan baik. Lalu yang keempat, gosoklah permukaan tangan Anda, juga telapak tangan Anda, dan juga punggung tangan Anda. Yang kelima, jangan lupa untuk menggosok pergelangan tangan Anda, lalu sela-sela jari dan juga di bawah kuku tangan Anda. Yang keenam, setelah semua tergosok dengan baik, bilaslah tangan Anda dengan air bersih. Lalu yang ketujuh, keringkan tangan Anda dengan handuk bersih, tisu, ataupun dengan mesin pengering. Namun, jika Anda tidak memungkinkan untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, Anda dapat menggantinya dengan mengaplikasikan hand sanitizer ke tangan Anda. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang pentingnya menjaga jarak di masa pandemi. Seperti yang kita ketahui, bahwa sampai saat ini, Badan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah mengganti istilah pembatasan sosial atau social distancing dengan istilah menjaga jarak fisik atau physical distancing. Hal tersebut dilakukan tentunya ada alasannya. Alasannya adalah untuk mengklarifikasi bahwa adanya instruksi untuk tetap tinggal di rumah atau berdiam diri agar memutus rantai penyebaran corona. Namun hal ini bukan berarti kita memutus kontak sosial dengan
orang-orang terdekat kita seperti keluarga, teman, ataupun saudara-saudara kita. Namun hal ini dapat kita lakukan dengan cara lain, yaitu dengan cara panggilan telepon, obrolan chat, video call, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, pemerintah telah menginstruksikan untuk tetap melakukan physical distancing dengan cara yang pertama, tetap tinggal di rumah, yang kedua, menjauhi keramaian atau menghindari keramaian, yang ketiga, menahan diri untuk tidak berkontak langsung dengan orang lain. Dalam hal ini, berjabat tangan juga tidak diperkenankan, karena hal tersebut juga dapat menularkan virus secara langsung. Oleh karena itu, dengan adanya physical distancing dapat juga membantu tenaga medis untuk memiliki waktu, tenaga, dan juga sarana yang cukup untuk dapat mengobati orang-orang yang telah terinfeksi virus corona. Dan hal ini juga dapat dilakukan untuk memutus rantai penyebaran corona. Demikianlah presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang pentingnya vaksin COVID-19. Jadi, seperti yang kita ketahui, bahwa sampai saat ini, orang-orang yang terinfeksi virus corona itu jumlahnya semakin meningkat dan bertambah. Hal tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga hampir di seluruh dunia. Oleh karena itu, untuk menanggulangi hal tersebut, di berbagai negara telah dilakukan program pemberian vaksin COVID-19, termasuk di Indonesia. Nah, vaksin itu sendiri apa? Vaksin adalah sebuah produk ataupun zat biologis berupa antigen yang dibuat dengan tujuan untuk memberikan ataupun merangsang pembentukan kekebalan terhadap virus ataupun bakteri akibat penyakit tersebut. Sehingga orang yang telah tervaksinasi biasanya penularannya lebih kecil dan juga dapat membantu orang agar terhindar dari sakit berat akibat penyakit tersebut. Nah, vaksin itu sendiri dapat bekerja setelah dimasukkan ke dalam tubuh, baik itu melalui jalur suntik, oral, ataupun intranasal. Nah, orang-orang yang terinfeksi virus corona biasanya sistem imun atau antibodinya itu lebih dulu mengenali virus, sehingga kemungkinan untuk tertular lagi itu lebih kecil. Dan disinilah vaksin menawarkan kekebalan ataupun perlindungan untuk kekebalan agar kita terhindar dari virus corona dan tidak mudah tertular oleh virus dan bakteri akibat penyakit tersebut. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.